Saya nambah satu pertanyaan lagi. Apa itu? Artinya yang kemarin itu berproses di Petun, itu belum ada kepastian hukum untuk soal ijazahnya. Ya, ini menurut saya ya. Kalau Ya. salah itu mohon saya dikoreksi. Kalau saya melihat, ya bukan putusannya ya, tapi orangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Bengkolen Times podcastnya yang gaspol. Jadi ini musim pilkada, kodenya begini. Kalau kita begini nanti dikira mendukung nomor 1. Kalau kita peace nanti dikira mendukung nomor 2, ya kan? Biar adil kita pakai genggaman gas. Saya bersama akademisi ya menyoal soal kemarin sempat kami kami mengundang tamu, ternyata masih ada luka lama. luka lama nih ceritanya. Soal ijazah salah satu ya kandidat ya. Yang sekarang masih menjabat di Kabupaten Kepahyang. Nah, ini rame lagi nih. Jelang Pilkada 2024 masih ada yang bertanya soal ijazah Pak Zurdinata. Ya kan? Nah, kabarnya beliau juga akan nyalon lagi di pemilihan Bupati Kepahyang 2024 di Pilkada serentak 2024 se-Indonesia. Nah, itu mukadimahnya. Tapi sebelum kita mulai, kami dari tim juga sudah coba mengundang Pak Zurdinata atau yang mewakili. Tapi hingga jadwal yang sudah kami tentukan, beliau tidak ada jawaban. Nah, tapi setelah podcast ini kami tetap memberi ruang bagi mungkin dari Pak Zurdinata ada yang akan menjawab apa yang kita bahas di sini. My brother, kita kenalan dulu. Sekaligus sapa-sapa penonton Gaspol. Betul. Namo di dosen mano. Silakan. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, Bang. Sudah diundang di sini sebagai akademisi Fakultas Hukum Universitas Profesor Azhairin. Nah, saya bangga saya bisa duduk di sini mewakili Fakultas Universitas Profesor Azhairin, merupakan universitas tertua di Musim Hulu. Dan nama saya ini Rendra Edward Francisco. Pendidikan terakhir saya S2 Magister Hukum. Saya mengajar ada 9 saya mengajar, termasuk logika hukum, praktek peradilan tata usaha negara, perdata, pidana, sama Mahkamah Konstitusi. Ya. Lulusan training MK ini. Gimana? Oh, saya pernah pusdiklat dulu di tahun 2019 sama 2023. Udah 2 kali ya? Udah 2 kali pusdiklat di Cisarua, Mahkamah Konstitusi. 2 dong pinnya. Iya. 2 pinnya. Dua. Saya Nggak, baru 1 ya. Satu COVID waktu itu sertifikat aja. Ya, Oh, sertifikat COVID, aja. Pakai media dari. Minta dong pinnya. Itu pin itu sangat berguna ya. Kalau kita datang ke MK itu kalau pakai pin itu berarti ini udah pelatihan gitu ya. Itu biasanya. Nah, Bung Rendra. Iya. Soal ijazah ini. Kemarin kami sempat bahas itu soal ijazah yang disampaikan pihak penggugatnya malah ya kan. Pihak penggugat juga sempat ada informasi kemarin juga sempat dilaporkan permasalahan ijazah yang diduga palsu ini terkait sosok Pak Zurdinata yang lolos nih sebelum lolos ya kan waktu itu pencalonan sempat heboh soal ijazah itu. Menurut pandangan Bung Rendra selaku akademisi itu seperti apa kasus ini? Baik. Jadi
Ijazah itu bukan ijazah sih, yang lebih tepatnya itu kan pengganti STTB. Pengganti STTB. Oke. Di tahun 2001. Hmm. Nah, pengganti STTB ini kan ini udah di challenge atau diuji oleh kalau nggak salah saya itu Pak Ujang apa siapa itu. Dia menguji itu kan. Jadi yang saya pahami setelah saya baca putusan nomor 4 tahun 2021 PTUN Bengkulu. Kita kan melihat putusan PTUN itu administrasi itu kan ada syarat formil yang harus dipenuhi. Okay. Yang pertama itu syarat formilnya dia bicara tentang objek sengketa. Benar nggak objek sengketa yang diterbitkan oleh KTUN atau pejabat tata usaha negara? Itu yang pertama. Yang kedua bicara wewenang. Maksud saya tenggang waktu. Okay. Apakah tenggang waktunya sudah lewat atau belum? Itu dua. Yang ketiga itu bicara tentang kepentingan atau legal standing. Nah ini yang menarik, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang empat dia bicara kompetensi. Berwenang nggak sih pengadilan tata usaha negara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini? Nah yang kelima itu tentang dalil, alasan mengajukan gugatan, alasan kita keberatan dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Nah di dalam alasan ini termuat dua, adanya substansial dan kemudian prosedural. Kita cek, kalau dia bicara substansial, berarti kita bicara peraturan apa yang dilanggar pada saat penerbitan objek tersebut. Oke. Ada kalimatnya atau azas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau kalimat atau ini kan pilihan, nggak mesti harus dua-duanya untuk dasar kita menguji daripada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat. Biasanya ada dan atau gitu. Beda lagi kan? Ini atau saja. Atau artinya boleh pilih. Mau yang peraturan perundangan yang dilanggar atau azas umum pemerintahan baik itu yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Nah ini menarik putusan nomor 4 ini. Di mana menariknya yang saya lihat? Kita pahamlah petun ini kan peradilannya yang berbeda dengan peradilan perdata, Bang. Iya. Kalau peradilan petun ini dia ada pemeriksaan persiapan. Oke. Artinya kita dikasih waktu 30 hari. Ya. Apa yang diuji bukan materialnya, tapi formil. Artinya kan sangat riskan kita ditolak gugatan ini. Sangat tidak mungkin. Potensi untuk ditolak itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Kita diuji dulu nih. Selama 1 bulan itu bisa 1 minggu, bisa 3 kali atau 4 kali bertemu. Kok waktunya 1 bulan? Nah, apa yang menarik dari pergantian STTB tahun 2001 ini? Dalam pertimbangannya, hakim menimbangkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum di sana, kata hakim nih. Apa dasarnya hakim mengatakan kekosongan hukum? Adanya peraturan Menteri Kebudayaan tahun 97. Kekosongan hukum. Nah kemudian dicek lagi tadi yang saya bilang tadi, azas umum pemerintahan baik. Ternyata melanggar pasal, kalau saya tidak salah ingat itu pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Apa yang dilanggar di sana? Azas kecermatan ya. Sehingga apabila pejabat TUN mengeluarkan suatu keputusan, satu saja dari 2 dilanggar, itu sudah dipastikan penerbitan objek sengketa itu cacat prosedural. Dan kita cek di amar putusan, apa amar putusannya? Membatalkan di sana bunyinya ya. Mewajibkan apa itu? Pokoknya intinya membatalkan, tidak sah penerbitan surat pengganti ijazah tahun 2001. It's okay, itu kata PTUN nomor 4. Kita cek lagi di PT TUN. Kalau saya nggak salah ingat nomornya itu 157, kalau saya nggak 157 apa 147 PTUN. Apa putusan yang menarik di sana? Keberatan yang kalah tadi, itu diakomodir oleh majelis hakim tentang kepentingan. Ya. Majelis mempertimbangkan kepentingan itu, dia runut dari awal mulai penetapan calon wakil, sampai dengan penetapan calon terpilih. Ketemulah kesimpulan di bawahnya itu bahwa bahwa kepentingan penggugat tidak ada lagi karena pilkada sudah selesai. Ada 2 yang menarik. Yang satu putusan dia bicara tentang substansi dan prosedural, itu material, pokok daripada permasalahan. Yang ke-1 dia bicara formil, sehingga kalau formil dibicarakan material nggak perlu lagi ini ada formil. Kalau di perdata itu mungkin istilah kita itu prematur. Jadi begini Bang, ada cerita Bang di putusan 44.
tahun 2017. Ini yang menarik. Di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, kita sebut aja Kabupaten Mukomuko karena ini putusannya udah inkrah. Di Mukomuko itu pejabat berwenangnya mengeluarkan sertifikat hak milik. Ternyata di dalam sertifikat hak milik itu terdapat milik orang lain, artinya overmatch, tumpang tindih dia. Tumpang tindih. Oke. Yang satu umurnya lebih tua, yang satu umurnya lebih muda. Ya. Apa putusan hakim pada saat itu? Hakim mengabulkan tenggang waktu. Karena sudah melebihi atau melampaui 90 hari sejak diketahuinya atau sejak putusan itu diterbitkan. Karena dia tahu pada saat dia lapor polisi orang itu punya sertifikat misalnya begitu. Sehingga dihitunglah pada saat yang bisa dibuktikan di pengadilan adanya surat panggilan itu sudah melewati 90 hari. Padahal kalau bicara material kalah itu karena sertifikatnya masih muda. Tapi karena formilnya sudah tidak terpenuhi. Sepemahaman saya mau dibawa kemana pun itu tetap salah kalau bicara formil. Nah, inilah yang paling fatal di peradilan tata usaha negara itu tentang tenggang waktu. Itu nggak ada ampunnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung Kamar Peradilan Perdata itu mengeluarkan Perma nomor 6 tahun 2018 tentang upaya administratif. Jadi sebelum orang tahu objek sengketa, dia bisa berkirim surat keberatan. Kalau dia bicara tentang hak kepemilikan, dia bisa ngirim ke kantor BPN, kepala kantor BPN. Nah, kalau dia dipecat sebagai ASN atau kepala desa, dia bersurat dengan bupati atau banding lagi administratif itu ke gubernur. Jadi di situ dihitung 90 harinya. Jadi menarik, Bang. Jadi balik tadi yang saya sampaikan terkait pengganti STTB tadi, ini bicara cuma soal kepentingan. Iya. Hak subjektif toh. Kepentingan itu kan subjektif. Jadi kemarin sempat ngobrol nih bahwa permasalahan ini dianggap sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Nah, muncul lagi menjelang Pilkada 2024 ini masih dipertanyakan soal ijazah itu. Bener nggak ini bisa digugat lagi? Udah selesai belum masalahnya? Makanya saya bilang tadi sama Bang Benny. Kalau kita baca tadi putusannya, putusan nomor 44 147 kalau saya nggak salah ingat PT-UN, kemudian junto lagi putusan 179 Mahkamah Agung kasasi itu dia menolak daripada permohonan kasasi yang menang tingkat 1 tadi ditolak. Artinya nggak jadi pertimbangan. Berarti yang dipakai adalah yang kedua, PT itu tadi dipakai. Nah, situ kita bisa lihat jelas, Bang, bahwa Hakim Petun tidak membantah argumen terkait tentang substansi dan prosedural. Dia ambil formilnya apa? Kepentingan tadi. Bahwa penggugat siapa itu calon bupati juga ya kalau nggak saya salah ingat, dia tidak punya kepentingan karena pilkada telah usai. Nah, itu yang ngomong putusan PT Tun. Artinya kalau bicara kepentingan itu hak subjektif. Contoh, saya punya kepentingan hari ini saya pengen asbak. Apa kepentingan saya dengan asbak? Saya pengen ngerokok. Tapi beda kepentingan saya dengan Bang Benny. Bang Benny nggak butuh asbak, karena dia nggak ngerokok. Itu soal kepentingan. Nah, terlepas bagaimana empiriknya nanti, ya itu saya tidak, itu di luar jangkauan saya. Nah, artinya gini, saya bisa menarik, benar nggak kesimpulannya kalau permasalahan itu, yang materialnya ini tetap di putusan tingkat pertama. Ya kan? Yang ijazahnya yang dipermasalahkan ijazahnya palsu. Bukan palsu. Jangan, maksud saya palsu itu terlalu begitu. Karena palsu itu ranahnya 263. Pemalsuan. Itu belum pernah diuji di pengadilan dan ada putusannya. Tidak ada putusannya. Tidak ada putusannya. Tapi pembatalan ijazah itu sudah di tingkat pertama itu dah ini belum? Beda-beda, Bang. Jadi begini, Bang, cara memahaminya. Administrasi ini beda dengan kalau kita bicara pidana itu dia kejahatan.
Ya, masuknya pidana. pemalsuan tadi 263 Pemalsuan. itu sudah kejahatan. Kalau administrasi bisa jadi pada saat menerbitkan itu tadi, makanya ada azas kecermatan. Ya. Harusnya itu ada konsolidasi. Kalau nggak ada peraturan di sini, dia apa tingkat di atasnya. Tingkat di atasnya. Misalnya kalau dia kabupaten, dia komunikasi dengan provinsi. Ini gimana nih saya mau mengeluarkan surat penggantiannya? Katakanlah itu memang izahnya ada misalnya. Misalnya. Tapi cara untuk menerbitkan pengganti itu tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturan harus dia berkonsultasi sama kayak KPU kalau ada masalah apa dia mau koordinasi dulu sama KPU RI kan begitu. Dia minta petunjuk lah istilah. Harusnya itu sehingga putusan hakim itu tidak cermat itu hakim. Kalau saya nggak salah itu di pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang dia ada 10 tentang azas pemerintah yang baik itu salah satunya kecermatan. Karena tidak cermat para pejabat yang berwenang ini mengeluarkan keputusan. Bukan persoalan ini palsu atau kalau palsu itu harus ada putusan pidana salah kita bang. Tapi kalau kita penerbitan cacat prosedural benar itu yang ngomong putusan tingkat 1 dan putusan tingkat 2 tidak ada membantah itu. Saya kasih contoh lagi bang, putusan nomor 77 Oke. tahun 2001 bang, pemberhentian kepala desa Limpopo. Iya. Tingkat 1-nya menang. Bahwa pemberhentian kepala desa itu secara prosedural salah, harus melalui camat misalnya. Konteksnya dia dilapor kades ini menyalahi dana desa, tapi faktanya tidak ada putusan pengadilan. Sehingga saya lihat di putusan dia berargumen di itu tidak melanggar undang-undang desa. Apa syarat undang-undang desa? Pertama dia terpidana memundurkan diri salah satunya kan. Dia tidak ada putusan pengadilan sehingga menang di tingkat 1. Kemudian banding tadi diuji keabsahan tadi substansi dan prosedural itu di PT Tun. Apa diuji? Dia uji bahwa penerbitan oleh kepala daerah ini sudah sesuai dengan prosedural. Ya. Clear, tapi kita tidak temukan di putusan nomor 4149 tentang pengganti ijazah. Kita nggak temukan. Makanya syaratnya formil. Kalau formil bicara kepentingan tadi. Siapa yang punya kepentingan? Tapi secara syarat materialnya masih cacat. Putusan nomor 4 itu sudah ngomong. Bukan saya yang ngomong loh putusan nomor 4. Putusan nomor. Iya. Dibatalkan putusan itu, betul dibatalkan. Kenapa? Karena formilnya. Karena nggak mungkin formil dikabulkan yang putusan nggak dibatalkan, nggak mungkin. Makanya dibatalkanlah putusan tingkat 1. Kenapa dibatalkan? Karena formil tadi. Kepentingan, kamu nggak punya kepentingan lagi untuk gugat. Gitu kata hakim kan. Karena pilkada telah usai itu bahasa pertimbangan, bukan bahasa saya, Pak. Oke. Itu pertimbangan hakim sama. Ya artinya di sini bukan soal palsu memalsu ijazah karena bukan di ranahnya Tun, ya kan? Kalau soal palsu memalsu itu di ranahnya yang pidana. Tapi menyangkut apa yang disampaikan tadi bahwa ini ada putusan yang menyampaikan bahwa syarat yang diajukan untuk pencalonan, ya kan? Ada pengganti ijazah tadi itu yang dinilai cacat. Ya. Kalau kata putusan nomor 4 kata tadi. putusan itu ya kan. Nah, pun naik ke tingkat 2-nya nih, di PT-nya nih. Pengadilan Tinggi Tunnya bicara kepentingan formilnya nih. Ini lu gugat, kamu gugat ini udah tidak ini lagi karena pilkadanya udah selesai. Harapan dia tadi gugatan itu bisa untuk membatalkan lawan nih. Iya kan? Nah, cuma karena pilkada sudah selesai, ya secara formilnya tidak memenuhi lagi. Betul. Gitu. Betul, cerdas. Mudah-mudahan nggak salah ya kita memahaminya. Pun kalau salah boleh dikoreksi. Ya. Boleh ada yang berpendapat lain. Karena begini Bang, saya sependapat dengan koreksi. Apa ruhnya pengetahuan itu adanya bantah membantah. Okay. Disitulah pikiran kita hidup, betul. Tapi kebanyakan kita itu membantahnya bukan dengan pikiran atau argumentasi, tapi membantahkannya dengan sentimen, dengan emosi. Dengan emosi ini jadi salah. Maka saya tadi dibilang apakah ijazah palsu? Saya nggak mau bilang itu palsu. Kalau cacat prosedural, ya itu ada putusan yang ngomong. Nah, itu kan. Nah, sekarang apakah pertanyaannya? Apakah berdasarkan putusan tadi? Ya. Putusan nomor berapa tadi itu ya? Nomor 4 kalau tingkat 1, kalau nomor 2 kalau saya nggak salah ingat 147 apa pokoknya ada 147. 47 nah, 49. Yang berkembang sekarang itu kan udah inkrah tuh. Betul. Tapi dasar dari putusan itu tadi apakah bisa disodorkan lagi
untuk sebagai apa syarat-syarat yang pencalonan. Ini calon lagi nih ceritanya nih. Sebagai akademisi saya mau tanya, bisa nggak putusan itu dipakai lagi untuk mempermasalahkan pencalonan Kalau itu Pak Zurdinata? saya tidak mungkin jawab karena itu terlalu tidak netral kalau saya jawab. Oke. Itu masuknya ranah sengketa proses. Sengketa proses. Iya. Oke. Tergantung bagaimana para yang dirugikan tadi mendalilkan itu. Nah, saya kasih contoh. Ingat putusan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Pada saat itu saksi ahlinya adalah Prof. Edward. Oke. Orang mempermasalahkan itu tentang TMS dan dipermasalahkan tentang masalah umur. Apa kata Prof. Edward? Itu yang menarik. Ini kan sengketa proses, harusnya diselesaikan di PT UN. Iya, Okay. itu bukan kata saya loh, kata lu udah dicek di YouTube. Itu sengketa proses. Dan disambung lagi oleh Prof. Edward bahwa MK ini tidak mengatur masalah sengketa proses. Yang diatur adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, saya paham itu clue-nya saya kasih. Nah, itu pendapat saya, bukan clue, itu pendapat Prof. Edward. Nah, terserah nanti yang dengar bagaimana dia mempunyai perspektif tentang ini. Itu saya tidak berani mengatakan begini begitu, tidak. Saya sebisa mungkin saya gunakan pendapat orang yang lebih ahli. Seperti itu, Pak. Oke. Nggak berani jawab iya Pak. Intinya Beda banget. kayaknya kode tadi itu. Kecuali kalau ada yang minta bantu kita kan. Oh iya. Itu soalnya lain lagi. Itu soalnya lain lagi. Ya maksud konkret nih. Bisa tidak ya hasil putusan tadi itu kan ada perbedaan nih. Putusan yang secara materialnya tidak ada pembatalan tuh dari tingkat 2 soal putusan tingkat pertama, ya kan? Itu kemarin nggak kasasi juga ya? Kasasi. Ya, kasasinya menguatkan PT. Oh, menguatkan PT. Iya. Ya, menguatkan PT tadi. Ya, karena ditolak. Cuma putusan materialnya ini masih berlaku atau tidak? Maksudnya? Kan udah di putusan MK nih. Ya makanya saya bilang MK, MA, sorry. Makanya tadi saya sudah sampaikan di awal. Saya tidak masuk ranah empirik. Itu pertanyaan empirik. Yang kalau saya jawab, itu saya seperti penasihat hukum salah satu pihak. Saya tidak mau, Bang. Jadi yang saya jelaskan tadi, saya pikir ya teman-teman pasti bisa mengambil perspektifnya, Bang. Oke. Pertanyaan bisa atau tidak, ya cek dulu putusan PT-nya. Cek di putusan PT. Iya. Oke. PT-nya cuma bicara kepentingan. Iya kan? Gitu. Kan bicara soal masalah ijazah yang pengganti tadi. Iya, pengganti STTB tadi harusnya kan dibantah. Ini menurut harusnya PT bukan harusnya sih, ini menurut saya ya. Harusnya PT begini, bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat misalnya telah sesuai dengan prosedur, harusnya seperti itu. Seperti contoh putusan nomor 77 junto putusan nomor 9 PT Tun tahun 2009 itu bisa dicek di Direktoriat Mahkamah Agung. Itu dia bantah hakim PT bahwa tergugat dalam hal ini kepala daerah itu telah sesuai dalam mengeluarkan menerbitkan objek sengketa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun azas pemerintahan yang baik. Clear, kita nggak bisa debat lagi di situ. Bukan kita mengatakan putusan ini salah, tidak. Justru putusan ini membuat kita paham cara memaknainya. Maka kita timbul perspektif. Wajar dong kalau berbeda antara saya dan abang berbeda, itu is okay. Itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Hidup dia, karena ada bantah membantah di situ. Nah, kalau di objek yang sama sudah diputus, Betul. ya kan? Bisa menggugat lagi nggak? Itu abang bicara masalah nebis in idem. Itu biasanya itu di perkara-perkara pidana. Pidana. Iya. Biar pidana maupun perdata. Tapi petun ini susah dia bilang nebis in idem, Bang. Karena bicara administrasi ini suatu yang apa ya? Yang tertulis, bekasnya ada. Itu.
dulu kalimat itu nggak mati gitu, artinya masih dulu formil yang paling ditakutin orang itu tentang tenggang waktu. Itu kalau udah lewat tenggang waktu sebelum keluarnya Perma tahun 2018, orang paling ngeri tenggang waktu dah. Sekarang nggak, karena adanya Perma tadi. Jadi putusan tun itu ya apa? Kalau bicara formilnya nggak beda kayak gitu, apa istilahnya itu masih bisa punya perspektif yang berbeda. Masih punya. Iya. Oke. Paham kan? Ya. Ini kalau anak hukum pasti paham ini. Tapi ini sebagai edukasi bagi masyarakat ya. Dan juga di sini kita bukan bahas soal untuk mencegal seseorang atau apa, tapi memang permasalahan itu sempat dulu jadi luka lama yang di Pilkada 2024 ini nongol lagi masalah itu. Jadi saya bisa tarik sedikit apa yang disampaikan, artinya clear ya, soal di masalah ini belum ada soal palsu memalsu. Betul. Ya kan? Cuma soal administrasi. Soal administrasi yang ini. Kira-kira Bung Rendra, apa yang bisa Anda simpulkan dari permasalahan ijazah ini yang jadi pembicaraan masyarakat? Saya melihatnya begini, Bang Benny ya. Soal administrasi ini kan berbeda, pertama dia dengan soal pidana. Oke. Administrasi ini tatkala dia sudah diputus misalnya kan, ternyata putusannya itu tidak menyentuh daripada substansi, orang mau menguji apa lagi itu tidak jadi soal. Karena kita berharap ketika itu diuji, itu bagi para pihak yang merasa dia selalu setiap tahun, misal kok saya diserang terus setiap tahun gitu kan, kita berharap dengan adanya ini tadi ada kepastian hukum bagi orang ini. Ada kepastian hukum. Iya, kalau saya bilang ya memang ya, mohon maaf, putusan itu memang harus ada kepastian hukum kan. Tapi persoalan orang yang tidak terima dengan dirinya kok tiap tahun kan, bagi dia kan nggak ada kepastian hukum. Nah itu kan, itu aja sih soal kesimpulan saya. Saya nambah satu pertanyaan lagi. Apa itu? Artinya yang kemarin itu berproses di Petun itu belum ada kepastian hukum untuk soal ijazahnya. Ya, ini menurut saya ya. Kalau salah itu mohon saya dikoreksi. Kalau saya melihat, ya bukan putusannya ya, tapi orangnya ya. Orangnya. Kalau putusannya tentu putusan itu harus memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Kalau bagi saya tidak ada belum ada kepastian hukum. Kenapa belum ada kepastian hukum? Karena tidak menyentuh substansi. Oke. Coba jadi kalau kita baca dua putusan ini, itu yang satu dia bicara itu tadi, yang satu dia bicara itu tadi, kan susah juga gitu. Jadi kalau kita nggak baca secara menyeluruh putusan itu, ya kita ya ini soal penafsiran saja sih. Penafsiran saja jadinya ya. Perspektif aja. Oke. Tapi balik tadi Bang, kata kuncinya ini subjektif kepentingan ini. Ya. Oke. Dan kita juga duduk di sini bisa digugat juga sama orang kalau orang punya kepentingan dengan kita. Tapi tunggu dulu apa yang kita langgar. Ya. Ini namanya edukasi, ya kan? Iya. Maka saya senang Bang diundang sini. Saya punya mimpi ya tuh yang dengar. Saya berharap podcast ini menjadi mimbarnya edukasi. Ya. Saya berharap jadi betul-betul yang hadir di sini ya itu menjadi apa ya, sebagai aspirasi masyarakat. Iya. Bahkan bukan hanya masyarakat aja, mungkin akademisi, mungkin praktisi, mungkin juga APH, mungkin juga bupati. Misal bupati, wah saya sudah membangun begini, saya terkendala dengan birokrasi. Dia bisa sampaikan di sini. Kenapa dia bisa sampaikan sini? Mungkin dengan cara pandang Bang Benny berbeda, sehingga orang itu tertarik untuk berbicara tentang lebih banyak tentang persoalan bangsa ini. Itu makanya tadi di awal kami sudah sampaikan kita sudah coba undang Pak Zurdinata ya, atau yang mewakili beliau, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Nah, sekali lagi nanti seandainya ada yang bisa mewakili untuk menjawab soal permasalahan ijazah beliau ini, kita terbuka 24 jam. Kalau lagi nggak tidur aja. Kita terbuka untuk ada klarifikasi dari Pak Zurdinata ya. Kalau kemarin tuh ada apa
ke penasihat hukumnya, hubungin. Ya udah izin dulu ke Pak Zurnata harus ini kalau ada ini datanglah ke sini nanti kita jelaskan soal ini. Ya ini kan ini sebenarnya kalaupun ini orang mau proses ya, ya sebenarnya nggak ada masalah juga dengan Pak Zurnata soal administrasi. Ya, makanya tadi soal kepentingan aja ini. Kepentingan saja. Iya. Tinggal kepentingan bagaimana orang memaknai putusan ini. Pak Zurdinata sabar ya. Bapak baru inilah tingkat kabupaten. Presiden aja ijazahnya dipermasalahkan ya. Iya, presiden ini dipersoalkan. Karena kepentingan kadang itu Pak. Biasalah tahun politik apa ini kadang rame lagi apa ini lagi. Saya sih berharapnya dengan ini bicara ini bukan berarti untuk menyudutkan para pihak. Ya. Tapi saya ingin agar bagi orang yang misal bagi Pak Zurnata dia paham begini, dia pemimpin itu harus siap menghadapi resiko apapun itu. Saya yakin Pak Zurnata juga banyak di sisinya orang-orang yang pintar, yang paham tentang hukum. Dan itu dia harus punya guidance, dia harus punya keyakinan karena dia ini bukan hanya calon bupati, dia calon gubernur Bengkulu mungkinnya nanti. Jadi dia harus ditempa dengan berbagai macam. Saya harapkan itu sih sebenarnya. Nggak ada soal apa ini apa enggak, itu tergantung perspektif. Ya. Inilah kalau ini memang calon pemimpin itu harus siap diterpa badai ya kan. Bang ingat nggak? Baru ingat saya siapa? Yang terkenal Dahlan Iskan, Pak D. Dahlan Iskan. Tidak ada kesuksesan ini yang tidak dilewati tanpa tantangan, rintangan dan air mata. Saya ingat kata-kata itu. Itu saya gila itu. Kalau orang tidak melewati tantangan, rintangan, itu dia nggak ada sukses, itu susah itu. Berarti hebat Pak Zurnata ini ya. Kalau beliau lolos, sanggup bertahan. Kenapa nggak hebat Bang? Saya aja sampai abang kirim surat ke fakultas untuk bicara ini. Artinya apa? Berarti ini hebat. Orang ini dia punya medan magnet yang orang tertuju untuk mengkritik dia. Ya, terlepas ini orang ada kepentingan itu soal lain. Tapi orang tertadia magnet di sini. Maka saya melihat ini, wah ini magnet. Kalau bagi kita yang lihat ini, iklan gratis ini. Iya kan? Jadi omongan terus Pak Zurnata ya kan? Betul. Nah, artinya waktu beliau ditimpa permasalahan seperti ini dulu, beliau lolos dan duduk menjabat kan? Artinya dia sukses sebagai pemimpin. Itu kan mindset, bicara soal mindset. Mental. Iya. Siap nggak dia dikritik, siap nggak dia dihujat, siap nggak dia dibully dan lain-lain. Itu konsekuensi jadi pemimpin. Kenapa? Kalau kata saya lupa itu siapa pakar tata hukum negara, Irman, kita udah kasih dia, siapin dia gaji bisa ya. Gitu kan? Kata Irman itu kan, kita udah siapin dia fasilitas. Ya, salah satu tugasnya yaitu menerima kritikan. Salah satu konsekuensinya itu yaitu dapat gaji dari rakyat ya kan, dari negara, difasilitasi. KUHP yang baru Bang, rancangan baru. Kalau kritikan itu nggak bisa kena delik. Nggak bisa kena. Iya. Yang KUHP yang baru, yang nanti disahkan 2020. Nggak bisa. Jangankan pemimpin, host saja sering dibully. Itu menandakan levelnya udah naik. Udah naik ya. Berarti Pak Zurnata akan lebih tinggi lagi. Jadi kalau orang tenang-tenang aja, adem aja, ini jadi pertanyaan nih. Ini gua nih jadi medan magnet orang apa enggak nih? Orang kayaknya matanya nggak tertuju sama aku loh. Gimana caranya orang tertuju dengan aku? Maka saya salut itu bagaimana dengan Pak Helmi ya. Kita bicara bukan ini. Saya salut bagaimana Pak Helmi itu menggambarkan citra diri dia. Itu sangat luar biasa. Sehingga semua mata tertuju pada dia. Iya. Itu saya melihat ini dari perspektif citra diri. Citra diri itu nggak buruk, baik. Itu begitu saya belajar dengan beliau. Saya nggak betul. Ini bukan soal mempromosikan Helmi Hasan ya. Tapi ketika dia buat sholat berjamaah berhadiah mobil itu jadi bahasa nasional, tidak hanya viral di Bengkulu. Ternyata Indonesia pun tertuju ke dia. Betul. Saking kontroversinya. Dan itu kalau ditarik kesimpulan dengan Bang Ben, Bang Ben ingat nggak perjalanan Bang Ben?
Cacamnian itu inovatif yang orang bicarain, terlepas orang bicara apa, tapi orang tertuju sama Bang Ben. Gimana sih Benny Bro itu? Oh itu ya. Ketika orang ketemu orangnya diem, kalem kayak gitu kan. Pas ketika dia kerja, dia profesional. Cacamnian itu kan jadi identik. Orang tuh harus punya identik. Identik ya. Iya. Identik terus penting. Untung saya udah punya istri. Tapi terkadang Bang Ben, terkadang tidak semua hal besar juga harus kita sampaikan ke Betul. publik atau melalui mata kamera. Mata kamera. Iya, karena ada hadis kursi Nabi Muhammad itu. Oke. Yang poin ke-6. Seseorang yang bersedekah sehingga diibaratkan tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri. Oh. Mungkin ada pemimpin yang menggunakan jalur itu. Ya. Nah, itu sah-sah saja. Jadi biar berimbang. Biar berimbang. Banyak kata-kata hari ini dari beliau nih. Oke. Makasih banyak Bung Rendra. Banyak tercerahkan di sini dan ini kuliah berapa SKS ya? Tolong kalian bayar ya, itu yang nonton live. Bayar kuliah ya. Makasih banyak, sukses selalu. Dan saya kayaknya, Bung Rendra menjelaskan ini detail betul ya, sampai ke isi-isi kerak-keraknya itu kebuka semua. Tapi saya tertarik ini, mau ngomongin soal putusan MK dan PKPU. Mana yang lebih kuat? Tapi nanti Ya. saya cari lawannya dulu siapa. Biar dua arah ya kan. Oke, makasih Bung Rendra, sukses selalu ya. Terima kasih. Sehat terus, keluarga juga Amin. sehat. Abang juga Ini ucapannya sama. ya. Dah. Itu sebelum kami tutup balik lagi. Nah, berapa kali saya nyampaikan untuk yang bisa menjawab atau ada koreksi atau ada mau menjawab dari apa-apa yang sudah kami sampaikan tadi, kita membuka ruang, silakan. Nah, kita juga udah bersurat ke Pak Zudinata ya kan, atau yang mewakili untuk datang ke podcast kita ini. Nah, kita edukasi juga nih, seperti apa ya namanya pemimpin tadi ya, mungkin harus ada lika-liku dan badai yang dihadapin. Makin tinggi padi, makin kencang angin menerpa. Nah, Sehingga timbullah pepatah ilmu padi. ilmu padi tadi ya. Kalau padinya bertahan, enaklah itu berasnya dimakan. Ya kan kira-kira. Tapi harga beras naik terus loh. Nah, ya? Belum turun loh. Sama kayak kopi berarti ya. Kopi rasa alfa. Tapi yang penting cinta abang dengan Provinsi Bengkulu tidak pernah turun ya. Semoga saya eksis di situ ya. Tetap memberikan informasi-informasi yang edukasi. Kan? Saya lebih enak kalau disuruh milih, lebih enak saya di Jogja. Kenapa itu? Saya kan kuliah di Jogja dulu. Ada apa di Jogja? Ya udah lulus kuliah. Sakem. Udah tutup belum tuh ya? ada apa yang menarik di Jogja? Di Jogja ya tantangannya lebih inilah. Apa yang tidak ada di Jogja dengan Provinsi Bengkulu? Oh Ya, ya banyak lah. Kalau yang namanya Jogja itu kan kota kenangan. Jadi orang pengen balik lagi ke sana gitu kan. Berarti Bengkulu nggak ada kenangannya? Nah, bukan soal kenangan. Apa itu? Di Jogja lulus kuliah banyak nih yang mau nampung. Tapi saya mikir, begitu lama saya nimba ilmu di Jawa. Untuk apa ilmu saya ini jauh-jauh saya buang uang orang tua saya di Jogja, tapi hasilnya saya pakai untuk Jogja. Mendingan saya pulang ke Bengkulu. Iya, untuk bangun Provinsi Bengkulu. That's right. Dan saya harap kalian juga begitu. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek